Bismillahirrahmanirrahim. Masih menceritakan sifat orang takwa. Al-Baqarah ayat kedua. Al-Quran itu merupakan hudal lil muttaqin, penjelas petunjuk bagi manusia supaya punya nilai takwa. Yang disebut orang takwa di ayat ketiganya kemarin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang yang bertakwa itu iman terhadap perkara yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Sifat orang yang bertakwa mendirikan sholat. Yuqimuna sholat. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa selalu mendirikan sholat, terutama sholat yang 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman adalah ketetapan di Allah yang telah ditentukan waktunya. Jadi jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Yang harus kita pahami dari sholat supaya sholat kita punya nilai sah, berarti ada ilmu yang harus kita paham. Sehingga kita kaji ilmu fikih. Fikih yang paling dasar ada pada kitab Safinah. Di sana kita bisa paham di antara supaya sholat kita sah, pertama kita harus tahu rukun sholat, harus tahu syarat sholat, harus tahu apa yang bisa membatalkan sholat. Ketika sholatnya sesuai ketentuan dalam syariat Islam, dalam ilmu fikih, maka akan menjadi sholat yang sah. Yang kedua, sholat kita harus sampai kepada derajat makbul, diterima oleh Allah. Sehingga ada yang disebut syarat diterimanya sholat, syurutu qabuliha. Dalam Sulamut Taufiq di antaranya tempat yang kita pakai untuk sholat itu harus yang disebut apa? Suci. Pakaian harus suci. Terus badan pun harus suci dari apa? Dari sesuatu yang haram, ya. Kita pakai pakaian untuk sholat, jangan sampai uangnya belum kita keluarkan infaknya. Itu supaya sholat kita diterima oleh siapa? Oleh Allah. Jadi ada yang disebut suci dohir, suci batin. Suci dohir itu diaturnya dengan fikih dari najis. Jangan sampai pada pakaian yang kita pakai sholat ada apa? Najis. Itu diaturnya oleh fikih. Tetapi syarat untuk diterimanya sholat, kita harus bisa menjaga makanan yang kita makan, harus terjaga kesuciannya. Jangan sampai kita memakan harta yang subhat, apalagi haram, karena itu akan menjadi penghalang sholat kita diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran perintah sholat selalu berdampingan dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan
zakat. Untuk apa? Supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat orang yang bertakwa bagian kedua dalam Al-Baqarah, yuqimunas sholat. Orang yang bertakwa itu selalu mendirikan sholat. Berarti yang disebut mendirikan sholat bukan hanya ketika sholat menjaga dari yang membatalkannya, tetapi di luar sholat pun membuktikan akhlak sholat. Apa yang disebut sholat menurut usul fikih? Sholat menurut usul fikih, pertama aqwalun, perkataan. Yang kedua af'alun, perbuatan yang diawali dengan kalimat takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan kalimat salam. Berarti sholat kita pertama ucapannya dan perbuatannya diawali dengan kalimat takbir. Takbir itu adalah lafaz Allahu Akbar. Takbir pertama dalam sholat disebut dengan takbiratul ihram. Dalam sholat takbir itu ada dua. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqal. Takbiratul ihram yang kita ucapkan sambil dalam hati mengucapkan niat, itu namanya takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, yang sebelumnya halal itu menjadi haram. Sebelum kita sholat bisa kita makan, bisa kita minum, bisa kita mengucapkan sesuatu ucapan di luar ucapan sholat. Itu sebelum apa? Sholat. Tetapi ketika mengucapkan Allahu Akbar setelah takbiratul ihram, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh bergurau. Kenapa? Itu semua akan membatalkan sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Yang kedua ada yang disebut dengan takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah ketika kita mau pindah posisi. Habis bacaan surah ketika berdiri, kita mau ruku, maka prosesnya angkat tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Yang disebut dengan yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Kalau kita sholat menjaga dari yang membatalkan sholat, maka di luar sholat pun jangan sampai kita berani memakan sesuatu yang bukan hak kita. Kenapa? Karena itu akan membatalkan keislaman kita. Kalau kita sholat, kita makan walaupun sedikit, misalnya di sela-sela gigi itu ada makanan yang belum kita makan, ke sholat ke orang di kumaha di dahar, maka akan bisa batal sholatnya. Di luar sholat kita makan bukan hak kita, ada harta orang lain yang kita makan, maka harta yang mereknya tidak halal itu akan berakibat fatal pada diri kita, pada jiwa kita. Kalau yang kita makan itu haram, maka akan menjadi proses pertama, darahnya kotor. Ketika darahnya kotor, jiwanya pun akan kotor. Ketika jiwanya kotor, maka pemikirannya pun akan kotor, dan ide-idenya pun tidak akan ide yang bersih, tetapi ide-ide yang kotor. Maka yang disebut orang takwa yuqimunas sholat, mendirikan sholat.
ketika sholat berjamaah kita fasih bacaan Al-Qur'annya, makharijnya benar, tajwidnya benar, tetapi kita tahu imam itu bacaannya ada yang salah, makharijnya ada yang kurang. Misalnya, atau ketika kita sholat kita mengucapkan ucapan yang bukan bacaan pada sholat. Misalnya ketika kita khusyuk dalam sholat, mendengarkan bacaan imam, di pinggir kita ada teman yang ikut berjamaah, dia itu bersin, yang membuat kita kaget. Ketika orang tersebut bersin, kita spontan mengucapkan Astagfirullahaladzim, kaget, maka itu bisa membatalkan apa? Sholat. Berarti di luar sholat kita jangan pandai mengkoreksi kesalahan orang lain, karena dalam sholat pun diatur kalau kita tahu imam itu salah, ya, kalau bisa kita, kalau mampu kita kasih peringatan imam. Kalau misalnya imam udah dikasih tahu tetap apa dalam kesalahannya, maka prosesnya bisa muparokoh. Artinya muparokoh pisah dari imam. Nah, di luar sholat pun orang yang bertakwa seperti itu. Ketika kita melihat misalnya ada orang lain punya salah, maka cara menegurnya harus dengan cara yang baik. Pertama, jangan menegur di depan banyak orang lain. Kenapa? Kalau menegur di depan banyak orang itu bukan memberikan nasihat, tetapi mencela dan akhirnya akan terjadi masalah. Kalau yang ditegurnya menerima, ya baik. Kalau tidak menerima, maka yang salahnya bukan yang ditegur, tapi kita yang memberi nasihat. Ketika kita sholat tidak berani, kita bergurau. Kenapa? Karena itu akan membatalkan sholat. Maka di luar sholat pun orang yang bertakwa akan menjaga sikapnya. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita menyakiti orang lain. Jangan sampai ada orang lain merasa tersakiti dengan ucapan atau perbuatan kita. Itu yang disebut dengan sholat yang didirikan. Jadi mendirikan sholat itu sepanjang hayat. Ketika kita sholat yang 5 waktu, itu cerminan dari seorang muslim. Ketika kita di luar sholat, di luar yang 5 waktu, kita buktikan akhlak sholat dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu namanya yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Sifat orang yang bertakwa, yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Berarti kita harus bisa untuk mendirikan apa? Sholat. Supaya apa? Supaya sholatnya bisa menjamin kebahagiaan nanti di mana? Di akhirat. Karena dari hasil sholat yang dilaksanakan oleh semua manusia, hasilnya cuma 2. Pertama, akan mendapatkan kecelakaan. Fawailul lil musallin. Allah menyediakan kecelakaan bagi siapa? Lil musallin, bagi orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari apanya? Dari sholatnya. Ketika dia sholat, ucapan dan perbuatannya mengagungkan Allah, tetapi kadang di luar sholat, ucapan dan perbuatannya tidak bisa mengagungkan siapa? Allah. Maka itu disebut orang yang lalai dari sholatnya. Fawailun lil musallin. Ketika kita sholat tidak menyakiti orang lain, tetapi ucapannya assalam, memberikan keselamatan. Tapi di luar sholat ucapannya menyakiti orang tua, menyakiti sesama saudara, menyakiti kepada tetangga, itu tidak yuqimunas sholat. Artinya sholatnya lalai.
dia itu lupa akan akhlak apanya? Sholat. Yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Ketika sholatnya, setelah mengucapkan Allahu Akbar, ingat akan kebesaran Allah, ingat akan nikmat Allah. Semua harta yang dimilikinya kecil. Ketika telinganya mendengar suara muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka lepas semua pekerjaan yang dihadapinya. Kenapa? Hanya Allah lah yang maha besar. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Hanya Allah lah yang wajib kita taati. Itu makna Allahu Akbar. Ketika kita sholat, ingat akan kebesaran Allah, maka hati pun akan ingat kepada siapa? Kepada Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Habis keluar dari sholatnya, dia itu mencari fadl Allah, kurnia Allah, tanpa melupakan pekerjaan yang dikerjakan ketika sholatnya. Ketika dia berusaha, dia jualan, dia punya pendapatan 100.000. Ingat, karena dia itu seorang muslim yang tidak pernah meninggalkan sholat, maka dari 100.000 diambil 2.500, berarti 2,5%. Untuk apa? Ini adalah infak. Supaya apa? Supaya bersih jiwanya. Dan ketika diusahakan jiwanya bersih, sholat ini yang merintahnya siapa? Allah Zat Anu Suci. Kita mendirikan sholat, maka jiwa yang suci melaksanakan perintah dari Zat yang suci, di sanalah akan ada ketenangan. Sehingga inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam 48 ayat keempat. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu adalah satu zat yang telah menurunkan nikmat sakinah, ketenangan kepada orang yang beriman. Coba tinggali ayatnya. 48 ayat 4. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Siapa Allah? Allah itu adalah zat yang menurunkan ketenangan. Di mana? Fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ketenangan itu pada jiwa orang yang beriman. Jadi hanyalah orang yang beriman yang akan punya sifat hati tenang. Maka kita harus bisa mendapatkan ketenangan tersebut. Caranya gimana? Caranya jadikan sholat sebagai komunikasi antara kita sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khaliq. Jadi tanamkan pada jiwa kita, sholat itu perintah dari Allah. Sholat itu bukan perintah dari manusia. Sholat itu bukan ajakan dari seorang muadzin, tetapi Allah lah yang memanggil kita untuk berkomunikasi dengannya. Karena permasalahan yang kita hadapi dalam hidup, kesulitan yang kita hadapi, kesusah payahan dalam berbagai macam urusan, semua titik masalahnya adalah hubungan kita dengan Allah yang kurang baik. Kalau hubungan dengan Allahnya baik, maka apapun urusan kita akan menjadi baik. Maka perbaiki apanya? Sholatnya. Kalau hidup kita ingin baik, perbaiki sholat kita. Kalau hidup kita ingin berkah, perbaiki sholat kita. Setelah yang fardu yang 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, maka ingat ada yang disebut sholat sunat. Sholat sunat ada yang disebut sholat sunat muakkad. Ada sholat sunat yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan. Ada sholat sunat yang berdampingan dengan fardu, seperti
Qobla duhur, ba'da duhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. Itu sholat sunat yang tidak pernah Rasul tinggalkan. Jadi kita pun harus belajar mulai sejak dini. Kita harus belajar mujahadatun nafsi. Artinya mujahadatun nafsi memerangi keinginan kita yang tidak baik. Karena nafsu itu harus diperangi, bukan diberantas tapi diperangi. Dalam kalimat Arab wajahad, kita harus siap berjihad memerangi hawa nafsu. Kenapa nafsu tidak boleh diberantas? Karena kita membutuhkan nafsu. Tapi yang hadir pada jiwa orang yang beriman adalah nufusul mutmainnah, nafsul mutmainnah, nafsu yang bisa menjadikan ketenangan ketika kita hidup. Sehingga ketika kembali kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ada nafsu yang menghantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Maka supaya nafsu yang ada pada diri kita menjadi nafsu yang bisa menghantarkan kita mendapatkan ridho Allah, tugas hari ini kita harus mujahadatun nafsi, pandai memerangi hawa nafsu. Ya. Yang mana nafsu yang harus kita perangi? Nafsu yang mengajak condong pemikiran kita kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita hari ini sedang mencari ilmu, maka min husni islamil mar'i, dari kebaikan keislaman seorang manusia, pandai meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tarkuhu ma la yu'nihi. Kita harus pandai-pandai memilih mana pekerjaan yang mendapatkan ridho Allah, mana pekerjaan yang menghasilkan ilmu yang manfaat. Berarti hidup kita harus pandai-pandai untuk memilih, pandai-pandai untuk bekerja, pandai-pandai memikirkan sesuatu yang positif yang mengandung banyak manfaat bagi kita. Itu namanya nafsu mutmainnah. Yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Jadi sifat orang takwa bagian kedua, mendirikan sholat. Sholat menurut usul fikih aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Diawali dengan kalimat takbir, diakhiri dengan kalimat salam. Ayat rujukan yang harus kita tulis dan harus kita paham, surah 107 ayat keempat, surah Al-Ma'un. Kedua, surah 23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 2. Ini yang harus kita paham. Jadi tulis di buku ayatnya, jadikan hafalan. Siap? Nah, besok wa mimma razaqnahum yunfiqun.